Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, dan Allah terus paringi kita sehat dan juga kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu di majelis ilmu. Mugi-mugi majelis ini membawa berkah bagi kita sekalian, membawa kebaikan yang banyak, membawa langgengnya kebaikan pula. Dan mugi-mugi apa yang kita kaji bisa kita amalkan jika itu adalah perintah kewajiban atau hal-hal yang sunnah, dan kita berusaha untuk menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, kesempatan Ahad Pon kali ini insya Allah kita akan gilirkan untuk pengaosan Ahad Pon. Nanti digilir di Panggang dan Purwosari. Untuk kesempatan kali ini acaranya wis mangkat arek pasang backdrop itu. Aduh, jadi lali aku arek ngomong apa mau. Saya kira tadi ada yang biasa jauh-jauh itu bawa untuk peralatan tidur tadi. Ternyata untuk kasur, backdrop. Saya kira tadi bawa kasur, dia lipat kasur gitu. Pak sudah. Tadi sampai mana ya Pak ya? Giliran Purwosari. Oh, giliran Panggang kalian Purwosari. Kesempatan berikutnya nanti insya Allah di Purwosari, baru balik nanti ke Panggang lagi. Ini untuk menghemat waktu, dikarenakan kecamatan lainnya juga butuh untuk digilir. Setuju napa mboten? Kalau mboten setuju ya sudah, nggak usah ada pengajian saja. Rampung berarti. Ya, karena ini aja sudah di lobi-lobi terus ini. Wah, ini Pak Camat juga hadir di sini. Ngawen ini sudah teror-teror Pak Sukis terus. Ini kapan ngawen? Wah, ini wis mumet iki kerja jadwal. Iya toh, Mbah? Berarti setuju nggih? Ahad Pon. Giliran berikut di mana? Purwosari. Ada Purwosari yang muat 3.000 orang ada? Ayo golek-gon ayo ada ngerti. Desa Girijati. Girijati, dari Panggang ini suruh Girijati sak jam berarti. Parang kritis kan jauh Ambon. Berarti ke Klampok itu. Tutup jalan.
Kecamatan. Oh iya, kecamatan. Kecamatan lebar. Wah, Mm-mm. iya, Kalau diizinkan, kecamatan si Pak Sukes. kecamatan di Pak Sukes. Ujung. Ini kan banyak. Said. Sudah? Kali ini judul materinya apa? Ngalap berkah. Apa yang dimaksud ngalap berkah? Bekas kiai ini dialap berkah. Apa? Bekas kiai ini di ngalap berkah gitu. Ada apa jenengan dulu? Oh dulu enggak. Baik. Kita lihat ya, nanti ada satu hadis yang akan dibacakan nanti. Kemudian kita lihat faedah-faedah saking hadis tersebut. Ya, mungkin nanti membawa kebaikan dari ilmu ini nggih. Kita itu kalau belajar di samping cari ilmu, kebaikan-kebaikan kita pelajari, yang jelek-jelek juga perlu untuk dipelajari. Maksudnya untuk kita hindari. Butuh nggak bapak-bapak itu pahami tentang selingkuh? Butuh nggak bapak-bapak? Butuh. Biar apa? Biar selingkuh apa? Nggak selingkuh? Biar nggak selingkuh. Jadi yang jelek-jelek dipelajari untuk dihindari. Ya, yang jelek-jelek itu dipelajari untuk dihindari. Perlu nggak bapak-bapak itu paham tentang talak, pegat? Perlu nggak? Perlu. Biar apa? Nggak pegatan terus. Perlu nggak ibu-ibu itu pelajari tentang selingkuh? Perlu. Perlu nggak? Biar apa? Nggak selingkuh. Ya. Gitu. Jadi ini butuh dipelajari biar kita tidak terjerumus di dalam kejelekan-kejelekan. Karena para ulama dahulu mengatakan, ya, bahwasanya saya itu mengenal kejelekan itu tujuannya adalah untuk menjauhi kejelekan tadi. Jadi nanti kita pelajari di sini ngalap berkah yang bermasalah yang dilakukan oleh tiang musyrik. Jadi ini jangan kaum muslimin tiru karena yang dilakukan adalah perkara yang bisa jadi syirik atau tidak ada tuntunan. Baik, monggo dibaca Pak Wasji. Catatan dari ngalap berkah orang musyrik. Hadis yang kami ceritakan kali ini berisi kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke Hunain, yaitu suatu tempat sekitar Taif, di mana ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat yang baru saja masuk Islam dan masih ada bekas-bekas masa jahiliyah serta mereka tidak mengenal hukum Islam. Di dalam hadis inilah diceritakan bagaimana ngalap berkah yang terjadi pada orang musyrik lewat suatu pohon yang dinamakan Zatu Anwat, dan para sahabat yang baru masuk Islam ini ingin mengikutinya. Jadi ada pohon yang dianggap penuh berkah. Nama pohon itu Zatu Anwat. Kalau jenengan dulu pernah nggak ada pohon yang dianggap untuk dapat berkah? Apa disebut apa Bu? Beringin, canden, pecanden. Itu apa bentuknya itu pohonnya? Yang dikeramatkan, yang biasanya ada kain putih itu loh. Iya, gitu. Terus ada panjang hilang situ. Iya. Oh. Panjang hilang ini isinya apa? Hah? Gedang. Jadah, terus apem, terus rokok, terus. Jadi pohonnya dulu kayak gitu, sama seperti ini berarti. Ada pohon yang dikeramati, ya. Itu namanya Zatu Anwat. Ini biasa kayu besar, ya. Pokoknya dilindungi seperti itu. Nah, kita lihat di sini hadisnya lengkapnya. Disebutkan dalam hadis yang artinya, dahulu kami berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
keluar menuju Khaybar. Lalu beliau melewati pohon orang musyrik yang dinamakan Zatu Anwat. Mereka menggantungkan senjata mereka. Nah, senjatanya digantung di pohon yang dikeramati tadi. Kalau zaman sekarang ini, apa yang dijadikan senjata? Yang sakti-sakti apa? Keris. Jadi kerisnya digantung di pohon tadi, biar kerisnya itu tambah sakti. Sama tumbak perawelang. Iya, ya pokoknya jenengan yang paham lah. Ya. Mungkin ora paham sing keramat-keramat tadi. Atau yang biasa jenengan lakukan juga itu untuk ngeramati yang senjata-senjata tadi, biasanya itu dijamasi. Betul nggak? Dijamasi itu apa? Diadusi terus ngangge apa diadusi nih? Air kelapa. Air apa? Kelapa sama jeruk. Kelapa karo jeruk. Wah, kowe jarang ya minum kayak gitu. Untuk minum. Terus kalau wes ini airnya tadi digunakan untuk apa? Kurang tahu saya kalau itu. Hah? Soalnya enggak pernah. Katanya airnya itu dipakai lagi untuk apa gitu? Dibuang. Oh, untuk rendam saja sudah. Katanya dipakai lagi untuk mandi. Oh, nanas juga masuk situ. Ya Allah. Nah, kalau orang musik dulu dia gantung senjatanya tadi biar sakti, nggih. Nah, ditaruh di pohon yang namanya Zatu Anwat. Ini biar senjatanya tanpa sakti. Kalau lawan musuh itu kuat dengan senjata ini. Terus Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat atau tempat menggantungkan senjata, sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat." Taib. Orang Muslim saat itu minta pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, wah mereka kan punya pohon yang dikeramati seperti tadi. Kenapa kami tidak punya pohon seperti itu juga, wahai Rasulullah? Coba buat ada kayu besar, ada pohon, itu yang jadi tempat kami juga. Punya tempat yang sama, biar senjata-senjata kami jadi sakti." Berarti pingin niru yang dilakukan oleh orang musyrik. Lalu seterusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Subhanallah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan." Quran surat Al-A'raf ayat 138. Jadikanlah untuk kami sembahan-sembahan. Itu yang dikatakan oleh kaum Musa. Kaum Musa juga sama dulu. Minta pada Nabi Musa, "Mbok kami juga punya seperti itu. Ada berhala-berhala sebagaimana orang musyrik punya. Kalau ini umatnya Rasul waktu itu, kami punya pohon sakti, pohon keramat, sebagaimana orang-orang musyrik juga punya pohon keramat." Terus kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Hadis. Walladzi nafsi biyadi la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Artinya akan niru orang musyrik. Orang musyrik itu punya berhala, punya sesembahan, punya pohon yang dikeramati. Orang muslimnya juga pingin seperti itu. Orang musyrik punya senjata sakti yang bisa lindungi diri, bisa lindungi rumah. Orang muslim juga pingin punya senjata-senjata sakti. Orang musyrik punya jimat-jimat, punya sesuatu yang digunakan untuk melindungi diri. Orang muslim juga pengen punya jimat-jimat. Makanya ada jimat yang bentuknya itu raja, pakai tulisan-tulisan Arab. Artinya orang muslim akan niru. Nah sekarang kita lihat dan yang dilakukan. Abu Isa mengatakan bahwa hadis Dan terus di bawahnya dan yang dilakukan orang musyrik yang diterangkan dalam hadis di atas adalah tabaruk, meraih berkah. Nah, ini apa yang mereka lakukan pada pohon tadi, itulah yang namanya ngalap berkah.
atau bahasa Arabnya apa? Tabarruk atau tabarukan. Ngalap berkah, nggih, itu bahasa Arabnya apa? Tabarruk. Itu biar kita itu raih berkah, dapat berkah. Lalu meraih berkah. Meraih berkah di sini berarti ingin agar kebaikan itu langgeng dan terus bertambah. Nah, berkah. Kalau bapak ibu-ibu ya katakan ini berkah. Berkah itu artinya kebaikan itu ada dan kebaikan itu langgeng. Makanya bapak ibu-ibu kalau ada manten anyar itu kalau Nabi SAW bertemu dengan manten anyar tadi, Nabi doakan seperti ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikanmu kebaikan, berkah ketika engkau dapat kesenangan, berkah ketika engkau dapat susah, dan dikumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini yang Nabi SAW doakan ketika ya hadir dalam pesta walimahan. Pas manten ora gur nyumbang. Ya jenengan yang nyumbang ki wajib. Wajib napa mboten? Iya ora nyumbang ya masalah. Nah, wis dicatet soalnya. Namun yang lebih penting, misalnya nggih, ada yang beri dalam undangan, saya tidak menerima sumbangan. Wonten apa mboten? Ada yang nulis kayak gitu. Saya tidak menerima sumbangan. Mustahil. Wonten apa mboten? Ada tuh Mas dikit. Paling gur wong siji wae. Sak panggang Purwosari paling gur wong siji. Sopo? Paling sik dituntut ki apa? Nyaur terus ya ta, Pak? Betul nggak, Pak? Ya, saiki oh iya, Pak Min sekarang sibuk juga ya mantannya. Oh, berarti sekarang kerjaannya ki nyaur terus iki ya. Terus disumbang wingi saiki nyaur ya ta, Pak? Betul nggak Ibu-ibu? Nambah utang mboten? Ya wes. Caranya mau berhenti gimana? Ini cuma solusi untuk perorangan saja. Kalau ada tiang sugih, dia nanti mulai terapkan. Saya karena sudah sugih, saya nggak mau nanti nerima sumbangan. Tulis di dalam undangan, nggih. Saya mohon maaf tidak menerima amplop, tidak menerima sumbangan. Namun kalau dia sendiri datang ke orang-orang untuk hadiri undangan, tetap nyumbang. Orang apa-apa ora disaur. Alhamdulillah. Ya. Itu malah dapat berkah sekali. Bisa Bapak Ibu-ibu? Insya Allah bisa. Berarti sesa aku orang nyumbang loh. Ya, sesa aku orang nyumbang. Awas kalau saya dikunjung dan disuruh nyumbang. Orang duwe isin. Susah ya. Sudah, itu tadi berkah. Jadi jangan lupakan doa ketika kita itu datang di pesta pernikahan. Doanya apa? Isinya berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair. Mugi-mugi Allah itu berikan berkah padamu ketika engkau dapat senang, berikan berkah juga ketika dapat susah, dan dikumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Iki didongake ora iki pas salaman iki. Mboten ya ta? Mau paling guru wah Pak gitu cuma disalamin aja wes rampung. Ya. Selama menempuh hidup baru. Tadi doa berkah. Terus dilanjutkan Pak Wasji. Mereka melakukan semedi atau iktikaf dan menggantungkan senjata mereka dengan tujuan supaya senjata mereka ampuh dan bisa meraih kesaktian ketika berperang nantinya. Nah, berarti sakti-sakti
Kesaktian itu kadang bermasalah loh Bapak Ibu-ibu. Jenengan kan sering nonton sinetron. Betul apa betul? Ibu-ibu sinetron? Simbah-simbah juga sinetron juga? Iya. Oke. Ya Bapak ya iya. Coba lihat di film-film itu, coba lihat. Kadang ditunjukkan kesaktian. Punya ilmu tenaga dalam. Iya tak? Bisa terbang. Bisa menghilang. Bisa nyolong nggak? Bisa nyolong. Kalau ditusuk dengan senjata tajam, orang masalah, badannya ini ampuh, sakti. Ditusuk tembus, dicabut lagi nggak masalah. Itu kalau di dunia film atau di dunia perdukunan atau ilmu-ilmu kesaktian mungkin ada. Namun kalau mau menilik lagi, perbuatan itu tidak lepas dari minta tolong pada jin, yang nanti tidak lepas dari perbuatan syirik. Biasanya nggih Bapak Ibu-ibu, kalau punya kesaktian, kalau jenengan itu punya tenaga dalam, itu biasanya ada isinya, diisi dengan makhluk-makhluk gaib. Diisi dengan apa? Makhluk gaib. Ada jin yang masuk, ada setan yang masuk, yang nantinya memberikan kesaktian. Nah, terus berikutnya. Namun hal ini tidak dibenarkan karena tabaruk semacam ini tidak ada tuntunan, karena tidak ada dalil yang mendukung tabaruk semacam itu. Kalau seandainya itu dilakukan dengan keyakinan bahwa pohon tadi yang memberikan manfaat bukan Allah yang memberi, itu bisa menjerumuskan seseorang dalam syirik besar. Lihat, ini kalau ada kayu besar, ada pohon yang dikeramati tadi, ada yang nganggap ini yang beri berkah, beri kebaikan pohon ini. Bukan Allah yang beri. Yang beri kebaikan apa? Pohon ini, bukan Allah yang beri. Berarti terjatuh dalam perbuatan syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Lanjut. Sebagaimana keterangan dari guru kami, Syekh Sa'ad bin Nasir As-Satri, ya, terus mereka yang disebutkan dalam hadis ini mencari pertolongan dengan bertabaruk supaya dimudahkan melakukan ketaatan menurut mereka. Karena peperangan dan jihad termasuk bentuk ketaatan. Mereka ingin mendapat pertolongan dengan melakukan sebab tersebut. Namun sebab yang ditempuh ini adalah sebab syirik yang menyebabkan adanya ketergantungan hati pada selain Allah. Sehingga sebab yang dilakukan ini untuk meraih kemenangan dalam jihad tidaklah dibenarkan. Seandainya sebab dengan tabaruk yang tidak dituntunkan Islam ini dibenarkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menempuhnya. Apalagi ada hajat ketika itu supaya dengan sebab ini dapat meraih kemenangan dalam jihad. Lihat, berarti kalau kita mau menang, seandainya kaum muslimin itu mau perang, berjihad, itu mau menang, nggak boleh tempuh sebab-sebab yang keliru. Dia ingin senjatanya sakti dengan ditaruh di pohon yang dikeramati tadi, syirik. Maka tidak boleh menang dalam jihad dengan menempuh perbuatan syirik. Pokoknya kemenangan apapun, kaum muslimin mau menang di medan apapun, mau menang di tempat apapun, pokoknya harus tempuh cara yang benar. Tidak boleh dengan kesaktian yang syirik. Tidak boleh dengan ngalap berkah yang syirik. Pokoknya kita menang itu apa adanya. Ini sama halnya Bapak Ibu-ibu, kalau ingin dapat rizki, itu cari rizki yang halal. Tujuannya halal, maka yang ditempuh juga pekerjaannya harus pekerjaannya halal.
Jenengan makan rizki yang halal, pekerjaannya berarti harus juga pekerjaan yang halal. Nggak boleh jenengan itu ingin dapat rizki, ingin dapat uang, ingin nyaur utang, ingin punya penghasilan, namun pekerjaannya itu ngapusi, korupsi, menipu. Ya, nggak boleh. Walaupun nantinya dia dapat uang. Sama juga kita itu pengen sehat, tidak boleh menempuh sebab-sebab yang keliru, harus menempuh sebab yang benar. Sehat ya tempuh sebab yang benar, datang kepada yang pakar. Nggak cukup, nggak boleh, bukan nggak cukup, nggak boleh datang pada orang pintar. Ada orang pintar ya keterlaluan pinternya. Gimana keterlaluan pinternya? Ada yang pingin sembuh katanya harus lewat pengobatan alternatif. Dicabuli dulu maaf oleh orang yang tadi disebut orang pinter. Dan seperti itu pun ada yang mau. Ya, malah ada yang mau seperti itu. Pengobatan alternatifnya itu nggak benar. Jadi kalau ingin dapat sesuatu yang baik, harus menempuh cara yang baik. Kalau ingin dapat rizki yang berkah, harus ditempuh dengan cara yang berkah. Terus, Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman At-Tamimi dalam tafsir Al-Azizi Hamid, Dalam Taisir Al-Azizi Hamid berkata, jika menggantungkan senjata di pohon lalu bersemedi atau iktikaf di sampingnya serta menjadikan sekutu bagi Allah, walau tidak sampai menyembahnya atau tidak pula memintanya, dinilai keliru. Maka bagaimana lagi jihad ada yang sampai berdoa pada orang yang telah mati seperti yang dilakukan oleh para pengagum kubur wali, atau ada yang sampai beristighosah padanya, atau dengan melakukan sembelihan, nazar, atau melakukan tawaf pada kubur. Lihat, itu tadi baru berada di sekeliling tempat-tempat keramat. Itu untuk dapat kesaktian. Ini belum sampai apa? Berdoa pada orang mati, belum sampai beristighosah, belum sampai menyerahkan tumbal. Ngertas tumbal? Tumbal ini apa atau bentuknya? Ada yang pakai orang. Katanya kalau ada musibah terus, kemudian nanti ada yang mati di tengah laut, oh kiwis jadi tumbal. Wah, ini penguasa laut niku marah, maka jaluk tumbal. Ada juga yang pingin bikin jembatan, buat tumbal dulu. Tumbalnya berupa apa? Kepala? Ini ada yang sapi dan seterusnya. Minta tumbal lagi. Ini lebih parah lagi daripada sekedar diam-diam di samping kuburan keramat, di samping pohon keramat, di samping tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini baru berdiam tadi cuma untuk ngalap berkah saja. Maka berdoa kepada kubur tadi itu lebih parah, beristighosah kepada kubur tadi lebih parah, sampai juga sembelihan nazar untuk kubur tadi lebih parah. Apalagi diyakini bisa tawaf di situ sama seperti tawaf keliling Ka'bah, juga lebih parah. Terus sekarang kita lihat pelajarannya satu persatu. Pelajaran dari hadis ngalap berkahnya orang musyrik di atas. 1. Ngalap berkah atau tabaruk ada dua macam. Pertama, termasuk syirik akbar. Tabaruk pada makhluk seperti pada kubur, pohon, batu, manusia yang masih hidup atau telah mati, di mana orang yang bertabaruk ingin mendapatkan barokah dari makhluk tersebut bukan dari Allah, atau jika bertabaruk dengan makhluk tersebut dapat mendekatkan dirinya pada Allah Ta'ala, atau ingin mendapatkan syafaat dari makhluk tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Maka seperti ini termasuk syirik akbar atau syirik besar.
karena melakukan semacam ini adalah sejenis dengan perbuatan orang musyrik pada berhala atau sesembahan mereka. Jadi kalau ada yang ngelap berkah pada pohon, pada kubur, pada batu, lalu di situ diyakini berkah tadi itu bukan dari Allah, namun dari kubur, pohon dan seterusnya tadi, berarti dia terjerumus dalam syirik akbar. Terus macam yang kedua. Macam yang kedua termasuk bid'ah. Bid'ah berarti tidak ada tuntunan, mboten wonten tuntunan. Terus Tabaruk kepada makhluk dengan keyakinan bahwa tabaruk pada makhluk tersebut akan berbuahkan pahala karena telah mendekatkan pada Allah. Namun keyakinannya bukanlah makhluk tersebut yang mendatangkan manfaat atau bahaya. Hal ini seperti tabaruk yang dilakukan orang jahil dengan mengusap-usap kain Ka'bah. nah, lihat mengusap-ngusap apa? Kain Ka'bah. Ka'bah ten pundi? Mekah. Pengin ke Mekah? Pengin. Namun kalau sudah ke sana, tolong kain Ka'bahnya enggak dipotong. Ya, soalnya ada yang tindak umroh atau haji sampai ke Masjidil Haram, itu biasanya kalau musim haji, pihak Masjidil Haram itu gulung kain Ka'bahnya itu sampai ke atas. Soalnya pernah dulu dicuri, dipotong. Untuk apa? Untuk dipakai jimat. Untuk dipakai sihir-sihir, untuk dipakai santet dan seterusnya. Nggak boleh kain tadi diusap-usap, itu nggak berkah di situ. Terus dengan menyentuh dinding Ka'bah. Ka'bah semuanya diusap, semuanya dielus-elus, ya Allah. Sampai seperti ini, seperti saya elus-elus kayak gini loh. Ambil gini-gini terus diusap, ya Allah, mudah-mudahan dapat berkah. Ini juga nggak boleh. Terus dengan menyentuh makom Ibrahim dan Hujrah Nabawiyah. Nah, ada yang nyentuh makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu jejak kakinya baginda Nabi Ibrahim, ada di dekat dengan Hajar Aswad. Itu biasanya orang datang usap-usap itu. Ya, nggak ada bawa berkah. Sama seperti jenengan datang di Darussolihin ini, mau usap-usap masjidnya juga nggak berkah. Ya, ini tiang-tiang besi ini nggih. Jenengan mau usap-usap itu cuma karatan saja loh ibu-ibu bapak. Ya, mau usap-usap wah ini biar diparingi berkah, nggak ada berkahnya itu. Ya, itu cuma benda biasa. Sama seperti masjid, sama seperti Masjidil Haram juga. Ada kadang itu orang Indonesia datang baru mungkin lihat Masjidil Haram, lihat orang luar itu usap-usap tiang Ka'bah, dia datang lagi ngikut-ngikut, usap lagi. Ngapa usap-usap? Itu orang-orang pada usap-usap dinding-dinding Ka'bah atau dinding-dinding atau tiang-tiang Masjidil Haram. Enggak boleh. Enggak benar seperti itu. Terus atau dengan menyentuh tiang Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi tiang-tiang Masjidil Haram di Mekah sana diusap-usap, dipeluk-peluk, dielus-elus gitu. Juga nggak ada berkah. Terus ini semua dilakukan dalam rangka meraih berkah dari Allah. Tabaruk semacam ini adalah tabaruk yang bid'ah atau tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam dan termasuk wasilah atau perantara pada syirik akbar kecuali jika ada dalil khusus atau akan hal itu. Yang boleh berarti cuma halal yang dibolehkan saja. Kita boleh ngalah berkah. Contoh, ada air Zam-Zam. Warnanya apa? Bening. Ya, bening seperti ini. Namun ini bukan air Zam-Zam ini. Kalau ini andai ini air Zam-Zam, jenengan boleh ngalah berkah. Caranya gimana? Ini misalnya air Zam-Zam nggih, maca apa? Bismillah. Setelah itu diminum. Ya, setelah itu diminum, lalu setelah itu berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan. Ya Allah, utangku oke ya Allah, lunasilah dengan saya minum air Zam-Zam ini. Boleh.
Ada loh air zam-zam di DS itu ada. Namun saya nggak pakai untuk air wudhu, eman-eman. Kalau ada yang butuh bisa nanti diberi, ya. Namun rusak tetes. Yo iki harap tidung kepiye to sak ngene iki lho. Pon, contohnya apa tadi air apa? Zam-zam. Ini tidak bisa diganti dengan air sumur. Ini nggak bisa diganti dengan air apapun. Yang berkahnya itu cuma dari air zam-zam. Jenengan minum itu baca bismillah, bar minum ya. Setelah itu doa apapun Allah akan mudah untuk ijabahi. Ya, itu kalau sisi minum. Ada juga bisa ngalah berkah itu lewat perbuatan. Contoh lewat perbuatan apa? Jujur dan amanah. Dititip uang 100.000, dia jaga baik-baik uang tersebut, tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Dia benar-benar amanah. Kalau punya sifat amanat, insya Allah nanti akan diparingi berkah. Contoh lagi, suami cari rizki yang berkah. Saat jenengan bapak-bapak keluar dari pagi hari dari rumah, pergi kerja, itu sudah dapat berkah dan didoakan malaikat. Doanya bagaimana saking malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah berkah, berikanlah ganti bagi suami yang golek nafkah, walaupun cuma golek pakan. Niku nafkah napa mboten? Oh iya, sapine urip, iya toh, subur, lemu, iya toh, payu. Pinten Pak sakniki? Tergantung. Kalau sing gede iso 20, bisa 40, alhamdulillah, berarti bisa munggah umroh. Insyaallah nggih, sapine didol biar bisa munggah umroh, tambah motore didol, iso bareng istri, tambah umahe didol, bisa bareng anak putu. Iya, pengen umroh. Iya, didol kabeh wae terus ngontrak. Itu enak banget. Apa? Itu ngalah berkahnya tadi lewat rezeki yang halal. Bapak pergi kerja itu dapat rezeki yang halal, masya Allah, itu sudah didoakan malaikat loh itu. Walaupun tadi saya contohkan tadi, walaupun cuma golek pakan, coba ngarit, iya toh Pak? Nggih. Masya Allah, ini kok didongake malaikat terus setiap pagi. Namun kalau jenengan malas-malasan, ya doane yo elek. Ya Allah, kata malaikat itu, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Berilah apa? Kebangkrutan bagi suami yang pelit. Pelitnya apa? Malas kerja. Nggur tongkat kaki ning omah ngopi, bojone ning pasar. Males berarti suami. Iya toh? Nggih. Suami kerja. Jangan cuma bergantung pada istri. Wonten apa mboten iki sik kaya ngene lho. Ora Terus lho. ada gitu aja lu. Dunia terbalik. Perlu kabeh. Terus nomor 2. Para sahabat yang meminta pohon Zatu Anwat seperti yang dimiliki orang musyrik itu dalam keadaan jahil. Mereka itu tadi ngomong mau minta pohon keramat tadi,
ya, itu karena dalam keadaan jahil, tidak paham, tidak mengetahui, alias bodoh, nggak punya ilmu. Terus, jika mereka saja sahabat yang hidup di tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal tersebut, lebih-lebih lagi yang selain mereka, lebih-lebih lagi yang keislamannya cuma warisan atau hanya di KTP saja. Tentu yang terakhir ini jauh dari memahami maksud syirik. Apalagi guru ngaku Islam, ora tahu ngaji, ora tahu sholat, ora tahu neng masjid, terus komentari orang lagi, lebih bodoh lagi, lebih nggak paham syirik. Berarti kalau ingin paham syirik harus ngaji, ada di majelis ilmu. Terus nomor 3, para sahabat itu masih memiliki kebaikan dan dijamin mendapatkan ampunan dibanding selain mereka. Mereka yang minta seperti tadi masih punya kebaikan banyak. Mereka kalau sedekah dengan kita itu sedekah sebesar gunung Uhud, tidak ada bandingannya sedekah kita walaupun sedekah kita itu banyak. Sahabat lebih banyak kebaikan. Itu sahabat Nabi SAW. Nomor 4, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi uzur pada mereka, malah beliau melakukan 3 hal. 1. Takjub sambil mengucapkan Subhanallah. Riwayat lain disebut Allahu Akbar. 2. Itu ajaran jahiliyah sebelum masa sahabat. 3. Para sahabat telah ingin mengikuti ajaran jahiliyah masa silam. jadi ketika Nabi SAW tahu itu, beliau tidak memberikan uzur, malah kaget kemudian ucapkan Subhanallah, Allahu Akbar. Maka kalau kita heran pada orang lain, kok dia perbuat seperti itu, kita juga ucapkan Subhanallah. Ya, itu keadaan orang itu takjub. Terus nomor 5, memperingatkan seseorang dari syirik ini adalah perkara penting. Sampai-sampai permintaan para sahabat ini dikatakan sama dengan permintaan kaum Musa kepada nabinya. Jadikan bagi kami ilah. Jadikan bagi kami ilah atau sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Jadikan kami punya sesembahan, punya berhala sebagaimana orang musyrik juga punya berhala. Terus nomor 6, di antara makna la ilaha illallah adalah meninggalkan ketergantungan hati pada selain Allah, termasuk pula dalam ngalap berkah. berarti kalau kita ingin ibadahnya itu benar disebut bertauhid, kalau bapak ibu-ibu itu gantungkan hatinya, pasrah untuk segala urusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia pasrah, tawakal penuh pada Allah, maka urusannya akan dimudahkan. Namun kalau jenengan kok pasrahnya bukan pada Allah, pada jimat, pada benda-benda tertentu, pada sesuatu yang dikeramati tadi, maka berarti Allah tidak akan mudahkan urusannya. Nomor 7, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata sumpah, dan tidaklah kalimat sumpah digunakan kecuali dalam perkara penting yang mengandung maslahat. baik, itu boleh menggunakan sumpah. Yang ke-8, syirik itu ada yang besar atau mengeluarkan dari Islam, dan ada yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sedangkan dalam hadis ini yang diperbuat tidaklah mengeluarkan dari Islam. syirik itu ada yang besar mengeluarkan saking Islam, ada syirik yang kecil masih dosa besar namun tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik yang besar tumbal pada selain Allah, syirik yang besar nazar pada selain Allah, syirik yang besar berdoa minta pada selain Allah. Syirik yang kecil pakai jimat, bersumpah pada selain Allah, menyamakan Allah dengan makhluk cuma dalam ucapan, masuk syirik kecil. Termasuk juga ngalap berkah di sini kalau dia itu cuma jadikan sebab saja, namun masih yakini sebabnya dari Allah.
yang berikan berkah dari Allah juga masuk syirik kecil. Kalau dia yakini Allah yang ditiadakan di sini cuma makhluk saja, berhala, jimatnya, kayu besarnya yang berikan semuanya, maka ini masuk syirik besar. Terus nomor 9. Para sahabat selain sahabat yang baru masuk Islam tadi pasti tahu bahwa yang meminta adalah bahwa yang diminta adalah dihukumi syirik. Baik, perbuatan tadi itu sebenarnya dihukumi syirik, namun karena tidak paham maka seperti itu dimaafkan karena punya uzur. Terus, ketika takjub pada sesuatu bisa mengucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Ketika takjub pada sesuatu boleh mengucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Nomor 11. Setiap jalan menuju syirik atau yang haram mesti dicegah. Setiap jalan menuju syirik itu mesti dicegah. Oleh karena itu, contoh Bapak Ibu-ibu lihat, ini kalau dengan orang soleh, berkahnya itu jenengan ambil ilmunya. Bukan berkahnya itu jenengan itu dapati dari cium-cium bajunya, tangannya, kakinya dan seterusnya. Bukan dapati dari bekas apa? Minum apa bekas makannya? Bukan. Namun dapati dari apa? Ilmunya itu. Bahkan sebenarnya jenengan nggak perlu jauh-jauh cari bekas-bekas makanan orang. Ya, kita itu makan ada bekas makanan. Kalau makan pakai tangan, terus ada bekas makanan di sini. Nabi SAW itu biasanya jilati bekas makan tadi. Dijilat tangannya sendiri loh ini. Ya. Kenapa? Nabi SAW meyakini mubazir kalau ini dibuang, dicuci begitu saja. Masih ada bekas makan, berarti masih ada berkah. Walaupun ini dianggap ini sebagai suatu aib kalau di sini, namun itu sunnah kanjeng Nabi. Itu ada itu pada makanan. Kalau makanan orang lain bekas dia makan nggak berkah di situ. Kalau jenengan jilat-jilat makanannya atau santap bekas makanannya enggak. Bekas minumnya juga enggak. Yang kita punya sendiri. Terus yang ke-12, haramnya tasyabuh atau menyerupai orang jahiliyah. Jadi nggak boleh niru orang-orang yang jelek. Contoh sini sik nom-nom iki lho. Bapak iki sepuh kabeh sik nom-nom iki ana. Nih, rambut, lihat ini rambut, ada yang gundul, niki entek lho iki samping kanan kiri. Tinggal tengah. Apa jenenge, Pak? Iki lo dihabiskan ini kanan kiri niki entek lo iki. Terus tinggal ini. Cet. Pernah lihat? Itu kalau dalam hukum Islam namanya koza. Nabi SAW larang dari koza. Niru orang yang jelek. Nggak ada Pak Imam masjid itu rambut kayak begitu. Keterlaluan kalau ada imam kayak begitu loh. Nggak ada kayak begitu. Itu bukan tampilan wong soleh. Ya, tampilan tiang soleh itu jenggotan. Ya kumisnya yang nggak kayak Pak Raden lah. Ya, jenggotnya niku panjang. Kayak sesudes niku lho Imam Masjidil Haram. Ya. Terus bajunya itu resik, baju yang bagus resik, sarungan. Yang apa? Pecis niku apik. Ya, bukan rambut tadi jadi imam masjid kok rambutnya ngene. Enggak butuh gaul-gaul. Ya, sama juga jenengan iki arak mantu toh Bapak Ibu-ibu. Cari mantu sek lanang ki ora rambut kaya ngono lho rambute iki. Ya Allah tambah pirang meneh. Iki wis rambute gur semene terus tambah pirang lagi. Ya Allah, cari mantu kok sek gaul-gaul. Cari mantu iki sing iso salat lho, Mbah. Salat iso ngulang ngaji. Iya toh? Nggih. Iso salat,
neng masjid itu iso azan, iya toh? Iya, ngulang TPA gitu. Paling wis kebacut paling. Baleni neh kepiye? Besok-besok gitu. Lihat dites iki iso maca Quran ora? Iki wae Pak Nurdin ora ngijabke wae angel syahadat. Asyhadu aja angel lho. Aduh. Panggil Pak Abdu saja Pak Adu. Iya. Asyhadu saja nggak bisa, coba lihat itu. Iya kan sering tuh kasus kayak gitu kan? Iya. Golek mantu ki sing iso salat. Ya, iso ngulang bojone langsung. Ya kalau sudah kebaca ya kepiye meneh ya, Bu. Nanti suruh mantune iki iso ngerti agama lho. Iya ta, Pak? Maunya. Itu terus lagi. Celaan terhadap Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran juga termasuk celaan pada kaum muslimin yang memiliki sifat yang sama. Jadi orang muslim, tiang muslim itu nggak boleh niru-niru Yahudi dan Nasrani. Muslim itu punya jati diri. Ya, muslim itu punya jati diri, nggak boleh penampilannya ikut non muslim. Ini loh jati diri wong muslim kayak gini, pakaiannya juga seperti wong muslim, bukan nggak mesti gaul-gaul seperti tadi. Terus yang ke-14, ibadah itu dibangun di atas perintah, dalil. Nah jadi kalau mau ngibadah, Arab sholat, puasa, mesti berdasarkan dalil. Wonten tunan nomor 15. Ajaran ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani tercela sebagaimana pula ajaran orang musyrik. Tadi orang musyrik sudah diingatkan Nabi, sama juga dengan ahli kitab. Tadi kaumnya Musa orang Yahudi juga dicela. Yang benar kita ikuti tuntunannya Kanjeng Nabi, karena Nabi ajarannya itu sirotol mustaqim. Punya ilmu beliau amalkan, bukan seperti Yahudi. Punya ilmu nggak diamalkan, atau orang Nasrani nggak punya ilmu namun punya amalan. Orang Islam punya ilmu, punya amalan. Nggak boleh cuma punya amalan saja. Harus punya ilmu. Kapan kita dapat ilmu? Ya dalam majelis pengajian. Itu baru nantinya paham ilmu. Terus nomor 16 terakhir. Orang yang berpindah dari masa kemaksiatan atau kejahilan belum tentu aman bahwasanya mereka tidak melakukan kebiasaan mereka di masa silam. Biasanya kalau yang berbuat maksiat itu bekas-bekas maksiatnya masih ada, maka nggak boleh dekat-dekat lagi. Contoh yang selingkuh itu biasanya selingkuh lagi. Betul apa mboten? Nah, itu Pak, itu nanti bisa berulang lagi. Makanya sebab ini diputus, nggak boleh terulang lagi, nggak boleh dekat-dekat lagi. Kalau ada yang minum minuman keras, biasanya bisa terulang lagi, pengen minum lagi karena dekat-dekat lagi dengan teman-temannya yang dulu. Sama untuk maksiat-maksiat yang lainnya seperti itu. Maka kalau tobatnya itu murni, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang tulus, yang murni, yang jujur. Kalau yang jujur berarti nggak ngulang-ngulang lagi maksiatnya yang dulu. Insya Allah. Pon, ada pertanyaan, monggo silahkan.
Ibu-ibu wonten, mumpung wonten ini loh, bebas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh lewat tulisan, yang lainnya monggo. Mau tanya saya tadi, kalau lihat sesuatu yang mengherankan, suruh membaca subhanallah Allahu Akbar. Apakah benar kalau kita itu melihat tempat ibadah selain masjid itu juga suruh mengucapkan subhanallah Allahu Akbar atau melewati? Ini karena beberapa tahun yang lalu itu saya menemukan hadis yang katanya kalau melihat tempat ibadah selain masjid disuruh mengucapkan subhanallah Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Saya belum mengetahui dalilnya. Kapan-kapan insya Allah mugi-mugi dapat dalilnya Pak Sudar. Ada yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau orang itu memasang panjang ilang, kalau dia tidak menyembahnya hanya takut. Kadang-kadang orang hajatan itu titip tolong dipasangkan panjang ilang. Apa tujuannya Pak Parjo? Jangan yang menempati di pohon itu tidak ganggu atau Nggak ada yang ganggu, maka nggak boleh pasang panjang ilang lagi. ya terima kasih karena itu seperti itu. Nah, besok-besok nggak ada lagi, Bapak Ibu-ibu. Yang kedua, seandainya juga melaksanakan sholat dan meyakini bahwa Allah itu adalah menjadi sesembahannya, namun kadang sering melakukan zikir ataupun di tempat-tempat seperti kuburan dan sebagainya, apakah hal itu juga termasuk syirik? Kalau melakukan apa tadi? Zikir di kuburan ataupun Itu masuk amalan bid'ah, mboten wonten tuntunan. Kenapa lakukan di kubur? ya. Kemudian yang ketiga yang tadi disampaikan Ustaz tentang misalkan kita kepengen umroh satu keluarga, kemudian sampai menjual rumah dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, berat ibadah itu ataupun berat rumahnya itu? Terima kasih. Ya tinggal jenengan saja. Kalau pingin ngontrak ya sudah didal terus munggah umroh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya mau menyelesaikan mantel. Oh iya. Nanti sambutan Pak pasti saja. Iya, iya. Ibu-ibu wonten? Ada yang bertanya ibu-ibu? Mboten. Oh, mentang-mentang wis entuk iki anyar-anyar paling dia ning kresek ya di bedah. Wis ora gelem takon meneh ya. Wonten mboten ibu-ibu? Wes kowe ora ana sik takon ora entuk mulih kowe. Takon sik. Kalau beli ampas gandum untuk pakan sapi, apakah termasuk golongan yang dilaknat atau tidak? Apa ini masih memabukkan ampas bir itu? Hah? Ampas gandum ini mabuk? Boten tak? Boten, boleh. Kan cuma istilah. Ngalap berkah baju, keringat yang terkait dengan Nabi apakah dibolehkan? Kalau punya Nabi boleh. Kalau punya Pak Kiai nggak boleh. Kalau punya Pak Ustadz nggak boleh. Nggak boleh di ngalap berkahi. Karena ngalap berkah cuma kalau dari zat cuma pada kanjeng Nabi. Nggak boleh pada yang lainnya Bapak Ibu-ibu. Sekarang kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, berarti sudah selesai. Nggak bisa dengan cium-cium tangannya Pak Kiai, nggak bisa. Nggak bisa dengan bekas minumnya Pak
Kiai nggak bisa. Itu cuma berlaku untuk Kanjeng Nabi. Namun Nabi SAW sudah wafat, meninggal dunia. Apakah boleh ngalap berkah dengan memajang ayat kursi di rumah atau memajang foto orang soleh? Kalau foto orang soleh nggak boleh dipajang di rumah. Kalau foto tiang soleh tidak boleh dipajang di rumah. Itu termasuk berlebihan pada tiang soleh yang nggak dibenarkan. Ya, itu termasuk berlebihan. Adapun majang ayat kursi baiknya tidak juga, dikarenakan untuk ayat-ayat baiknya tidak diyakini sebagai jimat-jimat. Ayat itu untuk dibaca. Apa hukum minum air doa dari Pak Kiai? Jadi Pak Kiai di sini baca-bacain gini ya. Terus apa? Diombe apa? Terus didongak kayak apa karo Pak Kiai? Apa istilah didamu ya? Hah? Didongak kayak apa, Pak? Apa, Pak? Enggak boleh. Apalagi punya keyakinan itu cuma dari Pak Kiainya saja enggak boleh. Ya, kecuali kalau tujuannya untuk ruqyah, ini masalah pengobatan, beda lagi. Ada lagi yang nanya langsung. Bapak-bapak wonten. Wis, tunggal. Mic. Ibu-ibu. Mbok ngacung toh, Bu? Paling wis nyari gamis nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sama-sama ngalah berkah, tapi ngalah berkah ini jelas ini. Kalau Jumat berkah itu saya belum paham karena Jumat berkah boleh, niku nasi kotak, Pak. Ya karena itu saya ditanya oleh anak-anak, Mbak kok saya sabun Jumat kok untuk ngalah berkah itu nggak maksudnya? Bukan untuk ngalah berkah, Jumat berkah nasi kotak gratis. Beda ya, itu nggak didamu, nggak didongake, itu cuma disuruh makan saja, sudah cukup. Pun jadi Jumat berkah ini nasi kotak maksudnya. Ya, bukan masalah. Sama seperti ini jenengan juga dapat nasi kotak, nggih. Nah itu kayak Jumat berkah itu nggak ada apa-apanya, itu makanan biasa. Ya. Malah disimpan yo basi nanti. Ya. Pun, baik. Ibu-ibu wonten. Bapak lagi. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang sakit, Pak Ustaz. Dia percaya bahwa yang memberi penyakit atau yang menyembuhkan itu Allah. Dia percaya sama sekali, tapi ketika dia sakit itu dia sangat bingung untuk berdoa. Dia kurang tahu dan dia minta tolong kepada orang yang lebih tahu untuk didoakan agar dia mendapatkan kesembuhan. Apakah Ya Allah, masa cuma minta doa? Ya Allah sembuhkanlah kulo, ya Allah. Gitu masa nggak bisa? bisa? Apakah itu juga termasuk tadi yang di Baiknya setiap orang berdoa sendiri. Boleh dia tawasul dengan orang soleh, namun catatannya kalau orang soleh, tiang soleh itu masih hidup. Kon? Gih. Ada lagi. Ibu-ibu tanya dulu baru pulang nih. Ayo Bu. Boten ibu-ibu. Bu ngacung toh Bu. Waalaikumsalam. Kadang ada yang gini, misalnya ada pejabat datang, itu orang tua kan suruh anaknya itu saling sama bapak itu biar Iya cuma menghormati, boten masalah. Biar ketularan ya. Itu ketularan, kata-kata ketularan itu apakah termasuk ngalah berkah atau enggak? Enggak, itu paling cuma istilah mawon, bukan ngalah berkah beneran. Ya tokoh atau siapa enggak, itu paling cuma istilah saja. Wonten malih ibu-ibu boten. Kalau ibu-ibu ngalah berkah saking suami napa Bu? Ngalah berkah dari apanya? Paling jaluk duit terus paling. Iya ta Bu? Iya. Ora jaluk duit ora urip kepiye ta? Sampun iki? Pon? Berarti ketemu Ahad pon malih nggih?
Insya Allah. Kalau rasa cukup, Pak Wasti ada pengumuman habis ini ya. Tolong tidak bubar dulu, nanti akan ditutup oleh Pak Wasti dan untuk pengumuman-pengumuman ditaruh di belakang. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah dan kita doakan mugi-mugi belum boleh gerak loh niki. Belum. Ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diparingi sehat, panjang umur, Allah mudahkan untuk semua urusan. Diangkat dari berbagai macam kesulitan, diangkat saking kesulitan utang, diangkat dari penyakit-penyakit yang berat, kejelekan di masa tua, dijauhkan dari pemimpin yang zalim, dan mungkin Allah memberikan keberkahan bagi kita untuk setiap waktu dan di mana saja kita berada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.